Profesor Kiai Haji Syukron Makmun. Kepada Ayahanda Profesor Kiai Haji Syukron Makmun, waktu dan tempat dipersilahkan. Shallallahu ala Muhammad. Kelihatan nggak? Nggak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, para habaib yang saya muliakan, wabil khusus Habib Quraisy yang baru saja memberikan mutiara uswatun hasanah dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, juga kepada seluruh alumni yang telah mewujudkan peringatan Maulid ini, terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Banyaklah alumni yang memberikan perhatian kepada saya, termasuk alumni yang ada di Kalimantan Barat. Itu antara dua pondok pesantren, alumni Darul Rahman dan alumni Asyirojiyah, itu menghadiahkan sebuah rumah adat yang sekarang sedang dibangun, dan bulan Ramadan istirahat, nanti bulan Syawal dimulai untuk wakaf rumah pengasuh pondok pesantren Darul Rahman. Terima kasih pada seluruh alumni yang juga perhatiannya kepada pondok ini, tidak lupa seluruh anak dan orang tua. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita sudah mendapatkan mutiara-mutiara hikmah, termasuk dari Profesor Dr. Abdul Wahid Maktoum Adi, yang membawakan perhatian kepada kita untuk masa depan umat Islam secara internasional, bukan secara nasional saja. Seorang ahli politik di Amerika bernama Huntington, seorang ahli politik Amerika Serikat, dia menyatakan setelah selesainya Perang Dingin, Perang Dingin itu perang antara kapitalis dan komunis. Setelah selesainya Perang Dingin dan komunis hancur dengan sendirinya tanpa dihancurkan, jadi komunis internasional sudah hancur dengan sendirinya tanpa dihancurkan, maka Huntington itu seorang ahli politik Amerika Serikat menyatakan setelah selesai Perang Dingin ini masih ada lagi perang yang kita hadapi, perang peradaban, perang budaya yang akan dilaksanakan oleh mereka. Lalu Barat sekarang menganggap satu-satunya musuh Barat itu adalah Islam. Itu sudah keputusan orang Barat itu. Jadi setelah Perang Dingin dia melawan komunis, komunis hancur. Lalu Huntington berkata bahwa sekarang kita tinggal berhadapan dengan Islam. Maka sekarang ini sedang terjadi perang peradaban, perang budaya. Perang ini tidak pakai senjata, tapi nanti akibatnya akan lebih dahsyat dari senjata. Orang Amerika boleh membunuh bangsa Irak puluhan ribu, tapi peradaban Islam tetap berdiri di Irak. Amerika boleh membunuh ratusan ribu umat Islam di Afghanistan, tapi sekarang peradaban Islam di bawah pimpinan Taliban itu semakin kokoh, semakin kuat. Itu kalau perang fisik. Yang paling berbahaya itu perang peradaban, perang budaya yang kita hadapi sekarang ini.
percampuran antar bangsa yang tidak bisa dibendung, yang disebut era globalisasi. Seluruh bangsa sedunia datang ke Indonesia dengan membawa peradaban mereka. Sering saya katakan, turun pesawat Lufthansa Airlines, buka pintu keluar orang Jerman. Mereka masuk ke Indonesia dengan budaya Jermannya, dengan peradaban Jermannya, dengan pergaulan bebasnya ala Jermannya, dengan pakaian yang setengah telanjangnya. Sebentar lagi turun pesawat KLM Airline, buka pintu keluar orang Belanda. Sebentar lagi turun France Air Service, buka pintu keluar orang Prancis. 1 jam lagi turun Qantas Airline, buka pintu keluar orang Australia. Ratusan ribu bangsa sedunia tumplak ke Indonesia dengan membawa peradaban mereka, dengan membawa budaya mereka. Lah ini nanti yang akan menggusur, kalau tidak hati-hati, yang akan menggusur peradaban Islam. Kalau kita terang perang budaya, kita kalah. Nah, untuk memenangkan perang budaya inilah yang kita harus bikin benteng-benteng pendidikan. Insya Allah, kalau pemuda-pemuda Indonesia, pemuda-pemuda Jakarta, pemuda-pemuda Bandung, kalau tetap terdidik dengan akidah Islam yang kokoh, mungkin mereka berkata, persilakan budaya Barat, masuklah ke Bandung. Tapi kami pemuda-pemuda Bandung tidak akan terkecoh dengan peradaban Anda. Kami tetap akan mempertahankan peradaban Islam ahli sunnah wal jamaah. Untuk kita bisa menang dalam perang peradaban ini, dan kita bisa hancur dalam perang peradaban ini. Tapi kami sekarang tinggal berhadapan antara kapitalis dengan Islam. Kita punya masa depan, insya Allah ekonomi kapitalis akan tergusur nanti. Maka nanti suatu saat akan tampil di dunia internasional ini ekonomi Islam, yang sekarang semuanya di negara-negara kafir pun berdirilah bank-bank Islam, baik di Prancis, di Belanda, di Amerika, berdirilah bank syariah. Ini menunjukkan karena itu bank ini perkembangannya akan lebih bagus. Mungkin kapitalis akan hancur, akan dihancurkan oleh ekonomi Islam ini. Mereka akan bosan dengan kapitalisnya, karena ekonomi kapitalis itu pasti membuat jurang pemisah antara yang kaya dengan miskin. Itu ciri-ciri kapitalis. Semakin dalam jurang pemisah antara kaya dan miskin, yang akhirnya suatu saat nanti ekonomi kapitalis akan bosan manusia di dunia. Mungkin pada suatu saat akan diganti dengan ekonomi Islam. Ini tidak mustahil, tergantung pada kitanya. Ini yang dihadapkan oleh Pak Wahid Maktub tadi. Huntington, seorang ahli politik Amerika Serikat, lalu Bernard Lewis sebagai ahli politik di Amerika Serikat itu, dialah yang sekarang menyebarkan sekularisme, menyebarkan liberalisme ke negara-negara Islam ini. Saya tahu tokoh-tokoh Amerika ini. Saya buka sejarah peradaban Barat itu. Saya ngerti semua itu langkah-langkahnya perang peradaban ini. Ini maka diantaranya berdirilah pondok pesantren Darul Rahman itu pada tahun 1975. Dalam rangka apa? Setelah saya melihat bermacam-macam sekolah agama yang tidak melahirkan tokoh agama, namanya sekolah agama tapi tamatannya tidak bisa baca kitab, tidak bisa bahasa Arab, tapi namanya sekolah agama. Waktu itulah saya yang mengkhawatirkan, lalu generasi ulama nanti bagaimana masa yang akan datang. Oleh sebab itu termasuk kayak Mas Uli Baidawi waktu itu, termasuk kayak Anton Ghazali,
termasuk saya berpikir di Senopati itu bagaimana cara untuk membendung perang peradaban ini, sehingga berdirilah Pondok Pesantren Darul Rahman ini sebenarnya dalam rangka untuk mengatasi perang peradaban ini, untuk menciptakan generasi yang akan datang, generasi yang betul-betul memahami Islam, mengerti Islam, bukan hanya sekolahnya sekolah Islam tapi ketamatannya tidak bisa apa-apa, baca kitab kagak bisa, bahasa Arab kagak bisa, tapi namanya sekolah agama. Itu yang saya khawatirkan waktu itu. Berdirilah Pondok Pesantren Darul Rahman pada tahun 1975 di Senopati dengan mengambil kurikulum terpadu antara Pondok Pesantren Salafiyah dengan Pondok Pesantren Pondok Modern Gontor Ponorogo. Alhamdulillah kiainya ini hidup di alam dua tadi itu. Saya hidup di alam Salafiyah di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, dan saya ngaji kepada ibu kandung saya. Itu ibu kandung saya itu ya ibu saya ya guru saya, karena saya hatam Safidatul Najah dengan kehatam kitab Sulamut Taufik itu langsung dari ibu kandung saya dengan mengaji sistem Salafiyah. Alhamdulillah utawi sahi puji lillahi iku katil Allah Rabbil alamin kang maironi wong alam kabeh. Gitu saya ngaji di Pondok Pesantren Sidogiri. Al Ustadu Akthar Ilman, utawi ustad iku luwe akeh oponi, luwe akeh ilmuni. Belajar saya sistem Salafiyah ini. Setelah saya sistem Salafiyah ngaji, saya pindah ke Pondok Modern Gontor Ponorogo. Di situ saya lama sampai jadi guru di Pondok Modern itu. Saya 4 tahun jadi guru, tidak sedikit 4 tahun itu. Nah, kemudian saya datang di Jakarta, saya praktekkan sistem kedua-duanya. Sistem Pondok Modern Gontor Ponorogo saya pakai, sistem Salafiyah ketika saya dengan ibu saya dan Pondok Pesantren Sidogiri saya pakai. Saya praktekkan di pondok ini yang tidak menghilangkan Salafiyah, membaca kitab Fathul Qori, Fathul Mu'in, Imriti, Jurumiyah, Alfiyah. Juga saya pakai sistem Pondok Modern Gontor Ponorogo dalam sistem berorganisasi santri. Itu saya mengambil cara Pondok Modern sehingga santri-santri saya tidak terikat dengan saya. Setiap tahun ada pemilihan pengurus. Setelah pemilihan pengurus membuat program. Bagian pengajaran programnya 1 tahun pondok itu mau diapakan. Yang olahraga punya program 1 tahun olahraga itu bagaimana. Bagian pengajaran bagaimana belajar muhadharah berpidato. Setahun sekali berapa kali mengadakan perlombaan. Jadi kita bikin satu sistem. Jadi rapat kerja pengurus itu membuat program 1 tahun. Kemudian program 1 tahun itu disetujui majelis guru, disetujui oleh saya. Walaupun saya ada di Banjarmasin, pondok berjalan karena sistem. Biar saya misalnya ada di Kuala Lumpur, jalan pondok jalan, nggak ada masalah. Tidak pakai menunggu saya karena sudah punya program. Baca kitab Fathul Mu'in berapa kali nanti perlombaannya, baca Fathul Qori berapa kali 1 tahun perlombaan, itu sudah ada semua programnya tahunan. Jadi sudah merupakan satu sistem. Dengan adanya sistem ini, santri tidak terlalu banyak terikat dengan saya. Nah, kalau di pesantren lain biasanya santri mau berbuat itu masih nunggu kiai. Oh, kiai masih ada di Banjarmasin, nunggu nanti datangnya kiai. Kalau nanti kiai tidak ridho. Nah, di sini tidak ada seperti itu tuh. Tidak ridho ini. Karena sudah punya program 1 tahun.
Sudah tahu saya programnya 1 tahun itu apa. Perlombaan baca kitab berapa kali, lalu perlombaan muhadharah berapa kali. Karena itu namanya kayak sistem negara. Jadi pengurus bermusyawarah 1 tahun pondok ini mau diapakan. Jadi berjalanlah sistem. Itu yang saya diambil, sistem Pondok Modern Gontor Ponorogo. Lalu bahasa Arab, bahasa Inggrisnya saya 100% mengambil sistem Pondok Modern Gontor Ponorogo. Jadi 2 terpadu lah. Ya mengapa bisa? Bisanya ya karena kiainya berpengalaman di 2 tempat. Kalau umpamanya kiai salafiyah saja, jangan coba-coba bikin diri pesantren sistemnya Gontor dan salafiyah. Kiainya nggak pernah digontor, itu pembohongan namanya. Ini sistem pondok pesantren Gontor dan salafiyah, kiainya nggak pernah di salafiyah. Kebetulan saya ini oleh Allah ditakdirkan hidup di dua alam ini. Jadi untuk mempraktekkan salafiyah nggak ada masalah, saya orang salafiyah. Untuk mempraktekkan Gontor nggak ada masalah, saya orang Gontor. Berjalanlah sistem ini. Nah, rupanya sistem ini oleh masyarakat disenangi. Dengan sistem ini alhamdulillah saya punya target. Kalau seorang muslim mempunyai 200 kata sampai 300 kata bahasa Arab, dia sudah mampu untuk berbahasa Arab sehari-hari. Saya jamin 200 kata paling sedikit sampai 300 kata. Kalau tiap santri memiliki 200 kata sampai 300 kata, insya Allah untuk bahasa Arab mampu. Kalau dia sudah punya 500 sampai 1000 kata, persilakan kitab model apakah saja dia pasti bisa baca tanpa guru. Pasti dia bisa baca. Dia tentu mengambil petunjuk-petunjuk daripada ulama-ulama yang memberikan syarah kitab itu. Nah, itu. Nah, lalu kadang-kadang orang berpikir belum tentu orang bisa bahasa Arab bisa baca kitab, belum tentu. Itu pikiran orang yang tahu kuli jiddah. Orang yang tahu kuli jiddah berbahasa Arab, tapi nggak bisa baca kitab. Tapi kalau bahasa Arab yang dipelajari di pesantren bukan untuk berbicara bahasa Ambiya yang kita pelajarin ini, bahasa Arab yang ada di Quran, bahasa Arab yang ada di kitab-kitab bahasa Arab. Sehingga kalau saya perintahkan kepada takallamu bilotil Arabiyah kama ra'aitum al-lughat al-Arabiyah fi kutubil Arabiyah, iqra katsiran al-Quran tsumma qallidu ma ra'aitum fil Quran. Jadi bahasa kita bukan bahasa Amiyah, bukan bahasa pasaran. Di pondok ini tidak ada bahasa pasaran. Maka ketika saya ketemu dengan Syekhul Azhar dan Mufti Mesir, saya langsung katakan pada mereka, Syekhul Azhar itu, ya Syekh, narju ala jami'il muhadirin fil Azhar al-yulki al-muhadar bilotil arabiyatil fusha. Nahnu minal ajam natakallam bil fusha. Lama dakhalna ilal Azhar nahnu nasma annal muhadir yuhadir bilotil amiyah. Saya katakan begitu. Alhamdulillah saya usul seperti itu. Di Madinah saya katakan juga, jangan sampai dosen Madinah itu memberikan kuliah dengan bahasa Amiyah. Bahasa Amiyah itu bahasa yang merusak Islam. Langsung saya katakan, yang merusak Islam. Ihya'ul lughil Arabiyyah, ihya'ul Islam. Hidupnya bahasa Arab al-Fusha, itulah hidupnya Islam. Karena Quran dengan bahasa Arab, hadis dengan bahasa Arab. Bagaimana kita akan menjadi seorang alim kalau dia tidak bisa bahasa Arab, omong kosong. Nah, disitulah di Darul Rahman saya ajarkan seperti itu. Alhamdulillah sudah berjalan hampir setengah abad. Jadi nanti tahun 25 itu peringatan Darul Rahman 50 tahun berdirinya Darul Rahman ini. Alhamdulillah ya,
alumninya ya bermacam-macam. Alumni yang jadi menteri ada dulu, Pak Lukman Hakim itu pernah di Rahman, walaupun tidak lama, barangkali 2-3 tahun beliau itu terus pindah ke Gontor, tapi pernah menimba ilmu juga di Rahman. Dia Pak Lukman sih ketika jadi menteri ngaku kalau murid saya, bukan saya minta diaku, tidak, dia yang mengaku. Dia katakan tahun ini saya di Darul Rahman, alhamdulillah. Yang jadi dirjen itu banyak, yang jadi rektor banyak, kalau jadi dosen banyak, jadi pegawai mulai Departemen Agama Pusat sampai kantor wilayah, alhamdulillah anak terrohman. Ketua-ketua Majelis Ulama baik DKI maupun di Jakarta Utara, di Bekasi, Jakarta, itu anak Darul Rahman yang menjadi Majelis Ulama di Jakarta ini. Alhamdulillah, yang di perguruan tinggi banyak, yang ke masyarakat banyak, jadi beraneka ragam. Yang jadi pengusaha banyak, ya yang juga jadi kiai. Di Jabotabek ini sudah ada 49 pondok pesantren yang pengasuhnya itu alumni semua. Termasuk tadi Kiai Mustafa Murni itu alumni Darul Rahman. Santrinya mungkin saya hampir 2000 yang ada dalam asrama, rata-rata di atas 500.000. Itu sudah ada 48 pondok, 49 pondok pesantren di sepanjang Sumatera, mulai Lampung, Palembang, Jambi sampai ke Riau. Itu ada pondok pesantren Darul Rahman yang didirikan oleh alumni. Di Jambi malah banyak, mungkin ada sampai 5 itu. Lalu di daerah Riau Tembilahan itu banyak pondok pesantren yang didirikan langsung oleh alumni Darul Rahman. Di Kalimantan Barat juga ada, di Kalimantan Selatan ada, Kalimantan Timur ada, di Irian ada. Nah, ini kita bina untuk dalam rangka kita sedang perang peradaban, perang budaya. Mari kita tingkatkan peradaban dan budaya Islam ini, ahli sunnah wal jamaah. Nah, alhamdulillah pondok pesantren yang ada di Darul Rahman Jakarta ini sebanyak 2.200 lebih. Yang ada di Luwiliang 1.600, yang ada di Parung Depok itu 1.400. Jadi kira-kira santri saya ini yang ada dalam asrama sekarang itu 5.200 sekian ya, 5.200 sekian itu yang ada di asrama. Yang saya pikirkan makannya, tidurnya, bagaimana tidurnya 5.200, bagaimana makannya. Yang lebih pusing lagi memikirkan membuang yang sudah dimakan. Kalau makan nggak ada soal, makan di depan kelas bisa, makan di PP masjid, makan di sini juga bisa nanti. Tapi membuang yang sudah dimakan ini 5.260 santri tiap subuh membuang itu, membuang limbah pabriknya. Ya, jadi antaranya usaha saya bikin kolam. Jadi semua santri 2.200 kotorannya itu langsung masuk ke kolam. Lelenya sampai 3 kilo lebih. Ya, 3 kilo lebih. Itu ya katanya yang pernah makan itu rasanya dagingnya gurih, kata saya. Katanya yang pernah makan itu saya nggak pernah. Itu lelenya. Kalau Bapak mau menangkap lele yang 3 kilo, ada sekarang itu. Ada yang kasih makan 2.200. Di Parong saya bikin lagi kolam lele. Semuanya anak Parong yang 1.400 ke situ larinya kotorannya. Itu yang pusing membuang yang sudah dimakan ini. Nah, ini yang kita pikirkan. Alhamdulillah semuanya berjalan semata-mata hada min fadli Rabbi. Alhamdulillah Beb, di sini tidak ada wali murid naik uang bangunan, itu kagak ada. Tanya itu wali murid, saya bangun gini tidak ada. Saya minta bangunan wali murid juga enggak. Saya mau bangun bangunan semua itu tidak ada uang bangunan.
Dan masuk pesantren itu tidak ada uang bangunan, Habib. Walaupun semua, kalau di luar ini bangunannya, uang bangunannya bisa 15 juta ini. Dan uang pangkalnya juga bisa puluhan juta ini. Ini pondok pesantren, insya Allah pondok pesantren paling murah, tapi bukan pondok pesantren murahan. Pondok pesantren murah, tapi bukan pesantren murahan. Coba bayangkan wali murid, anak bapak itu makan, sekali makan 3.000, makannya pakai sayur, pakai ayam, pakai daging, pakai telur, pakai ikan laut. Karena saya yang bikin menunya itu, jangan sayur, jangan satu macam, roba-roba, sayur lodeh, sayur asam, sayur bening, dan seterusnya. Seminggu harus berubah, jangan satu sayur. Kasihan anak. Dan sekarang Pak Haji itu yang wali murid itu di pojok itu, kalau makan 3.000 itu kira-kira di luar ada nggak warung yang buka 3.000 makan sekenyangnya? Tolong Pak Suwari buka warung, persilakan makan sekenyangnya 3.000. Oh. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah, sampai kiai-kiai dari Jawa Timur itu dianggap saya punya doa khusus. Ini tidak mungkin Pak Suron, kami di Jawa Timur 3.000 itu makan 2 kali dan tidak boleh nambah, dan lauknya juga terbatas, kerupuk dan tahu tempe. Lo pakai kok bisa ini, ada ikan ayam, saya tak ada dapur itu, betul masih ikan ayam, ini ikan ayam. Saya tahu kalau komis santri saya makan ikan ayam gitu ya, kalau komis itu makan ikan ayam gitu, tahu saya. Nah pagi saya bilang kalau perlu nasi goreng, kalau nggak nasi uduk, kalau nggak nasi putih biasa, itu dengan duit 3.000. Sedangkan bakso saja di luar sudah 8.000. Itu lalu saya didesak, barangkali kiai punya doa khusus ya, coba doa khususnya dibagi-bagi, kata saya. Nggak ada doa khusus itu. Doa itu sama kok. Doa yang dibaca oleh Wali Songo dengan yang dibaca Subran Makmun sama. Ayat kursinya Wasuna Nampel dengan ayat kursinya Subran Makmun sama. Nggak ada bedanya. Cuman bedanya kayak pisau penyukur. Kalau sudah tahu pisau penyukur, kalau pisau penyukur dipegang tukang cukur mesti tajam, Habib. Sebab apa? Mau tutup tokonya yang digosok dulu pisaunya. Begitu buka, belum ada mau cukur, pisaunya diambil diasah lagi. Bagaimana nggak tajam? Subran Makmun punya ayat kursi, nayeng, karaten, jarang dibaca kalau sudah kebutuhan, baru baca ayat kursi. Yang penting istiqomahnya itu. Maka kadang-kadang minta wirid sama saya, wirid apa kata saya? Yang ada aja dibaca. Punya sholawat yang istiqomah, punya ayat kursi yang istiqomah. Yang penting doa itu istiqomah, wirid itu. Ayat kursi asal istiqomah. Saya punya wirid ayat kursi, mesti capek. Kita pulang kemana Ibu? Jakarta Utara, Pademangan. Capek ya. Paling kecil kan? Paling kecil. Makanya kelas berapa? Laki, perempuan. Oh, Lulian. Tadi pernah di sini? Belum pernah? Tahun. Capek ya kan? Ibu-ibu yang temen bimbingan aku dari Luliang macet parah, udah 3 jam. Kak, nyangka bekas
Jakarta juga saya. Anaknya udah lulus di Patung. Saya dulu lulus. Tahun berapa lulus ya? 95. Iya ibu. Oh iya. Oke, thank you. Jadi Aida masa 2000-an nih. Sudah setengah abad. Tulisnya mana? Kalau itu TV ini masih mati ya? Mati juga di dalam. Di depan doang aja. Siapa yang nelpon kak? Mami kan. Aku sih masih sepi. Enggak sepi sih, kayak masih bisa lancar. Tadi kan banyak yang jaga-jaga. Terus, masuk bang, ojek bang, nggak usah kayak ngomong-ngomong, masuk sud. Iya. Mereka kan udah dijaga-jagain gitu ya, nggak boleh masuk. Masuk aja bang, nggak usah bang. Ya, nggak aja, turun depan. Iya. Kan Gak ada mau- yang ngalangin. Kalau kita kayak berhenti dihalangin. Iya, kalau mau nanya dihalangin. Nggak usah masuk aja bang. Tapi aku udah berhenti di depan itu. Gojeknya apa yang mau naik gojek pada diturunin di jalan. Kamu pas itu. Enggak yang lain. Nggak Ada tahu yang dah. turun di jalan. Nggak lihat orang naik gojek. Kak kalau pos mana kak? Siapa yang nungguin? Ada pak penunggunya. Ya saya ini penunggunya, saya punya. Ini tanah saya, kata saya. Sudah, potong. Saya duduk di situ, potong. Selesai. Enggak ada apa-apa, sudah dipotong, enggak sakit perut, enggak. Ini karena kepercayaan aja. Nah itu, ini juga hasil mimpi 3 tahun yang lalu. Saya kira anak Jakarta tahu semua ketika saya pidato ini, saya mimpi nanti ini jadi gedung ditutup dari atas, kamu mau olahraga, mau hujan, kamu tidak kehujanan, tapi nanti, kata saya. Alhamdulillah setelah 3 tahun ya terwujudlah bangunan ini. Ini semuanya hadza min fadli rabbi. Tidak mungkin manusia syukron makmur Dia yang tidak punya usaha apa-apa, nggak punya PT, nggak punya usaha, ini terbuka semuanya. bisa membangun gedung-gedung ini semuanya. Lantai 4 itu di pondok itu. Ada semua min fadli rabbi. Kalau tidak min fadli tidak mungkin. Dan saya tidak menjadi pengusaha. Ini Pak Wali Murid juga enggak. Ini ada wali murid semuanya. Enggak ada saya minta sama wali murid bangunan itu. Karena saya masih mampu untuk menjalankan sendiri. Apalagi kepada pemerintah. Alhamdulillah semua bangunan ini, alhamdulillah pemerintah belum membantu terowongan. Enggak ada bantuan pemerintah ini gedung semuanya. Alhamdulillah. Saya yakin ada min fadli rabbi. Tinggal di situ itu masih ada tanah saya seluas ini lagi, sampai bambu itu punya saya di depan itu. Itu kadang-kadang orang takut di situ, bambunya serem semua. Nah, itu semua masih mimpi saya. Di situ 2 mimpi saya. Kalau nggak jadi gedung, jadi pertanian. Saya panggil kemarin tukang kebunnya, bikin sekian 500 meter cabai, 500 meter terong, 500 meter tomat, sehingga nanti warung dapur nggak usah beli cabai
Ya kalau menurut orang Thailand, kita ini bodoh. Di rumah saya ini bodoh. Mestinya di sekitar rumah saya itu tanamin cabai, tanamin tomat gitu loh, yang ada gunanya. Jangan ditanamin tumbuh-tumbuhan yang nggak ada gunanya. Itu mestinya ditanamin yang yang ada gunanya. Indonesia ini tidak usah, kalau saya Indonesia nggak usah bicara ekonomi, krisis ekonomi nggak usah. Kita negara kaya kok. Mau apa di Indonesia ini? Ikan gurami masih bertonton belum dimakan. Ikan tongkol di Laut Jawa masih bertonton belum ditangkap. Itu Pak Soehari tukang nangkapnya. Iya Pak Soehari. Berapa ton kira-kira ikan tongkol di Jawa itu? Bertonton itu tukang nangkapnya. Apa kita? Minyak kita punya, kelapa sawit kita punya, beras kita punya. Nggak usah bicara resesi ekonomi di Indonesia ini. Bagi saya nggak usah. Bikin pertanian yang cukup, bikin padi yang cukup, bikin jagung yang cukup. Ini semua bisa cukup. Kita bisa mandiri. Kalau Timur Tengah ada resesi ekonomi itu pantas Dr. Aksin. Mengapa? Di sana nggak ada apa-apa. Semuanya impor. Gandum impor ini, resesi ekonomi hancur. Indonesia persilakan dunia, resesi ekonomi, Indonesia tetap hidup di Indonesia ini. Asal pemimpinnya jangan ngerampok duit rakyat, itu syaratnya. Asal pemimpin Indonesia jangan ngerampok duit rakyat, resesi ekonomi persilakan. Beras kita punya, jagung kita punya, kelapa sawit kita punya, minyak kita punya. Apa yang kita tidak punya? Ikan kita punya. Gak usah bicara resesi ekonomi. Saya contohkan begini ya. Seandainya saya jadi penduduk di Garut, saya punya sawah 2 hektar. 2 hektar rawa itu saya tanamin padi, kemudian saya tanamin kelapa. Katakan punya 20 batang kelapa. Di sampingnya saya tanamin sayur. Saya punya empang 2. Di luar mau cungkir wali ekonomi, saya nggak ada masalah. Saya punya sawah 2 hektar, cukup saya makan 1 tahun. Saya punya ikan gurami dengan ikan emas 2 empang. Minyak goreng saya turunkan kelapa, bikin minyak goreng sendiri. Cuma garam yang saya perlukan. Gampang garam, kalau perlu ambil air laut, panasin, uap, keluar, sisanya garam. Gampang bikin garam itu, nggak sulit. Di harga cabai mau 1 kilo 100.000, mau 1 juta kan sampai. Saya punya pohon cabai. Kalau saya punya pohon cabai 10 pohon aja. Di luar mau harga 1 juta 1 kilo, persilakan. Syukron Makmun bisa metik sendiri cabai, berdikari, tidak usah tergantung pada orang luar. Nah ini, maka saya belajar berdikari. Pondok ini berdikari. Saya tidak pernah ngeluh-ngeluh. Baik sama wali murid, tolong wali murid saya membangun ini seharga 3 miliar lebih. Tolonglah uang bangunan. Alhamdulillah tidak. Membangun asrama tidak ada saya minta uang bangunan sama wali murid. Selama Allah masih memberikan rezeki kepada saya lewat jalur manapun saja, insya Allah rezeki yang halal. Saya ajak belajar mandiri, tidak ada ketergantungan kepada orang lain. Inilah yang saya kerjakan di pondok ini. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih pada pemerintah, di mana Darul Rahman mulai tahun 98 ijazahnya disamakan dengan ijazah negeri, walaupun kurikulum sendiri, walaupun ujian sendiri, tidak ikut ujian pemerintah. Tapi pemerintah melihat Darul Rahman itu kayak apa, akhirnya pemerintah mengeluarkan surat keputusan ijazah Darul Rahman disamakan dengan ijazah sekolah negeri, walaupun tidak ikut luar negeri, walaupun tidak ikut kurikulum pemerintah. Saya nyatakan tegas, saya tidak ikut kurikulum pemerintah, karena saya mau menciptakan anak yang mengerti agama, anak yang nanti bisa jadi kiai.
Nah, itu yang saya kerjakan. Alhamdulillah ini semuanya berjalan dengan baik. Tapi ingat, saya tidak menutup pintu kepada wali murid yang mau bantu. Sekarang saya masih berencana membangun asrama putri lantai 4. Itu biayanya karena tidak gede, biayanya kemarin saya dengan pemborong minta 1,5 M. Saya bisa terima kunci. Kalau nanti saya urusi sendiri bahannya mungkin masih lebih kurang. Nah, saya tidak menutup wali murid. Kalau mau beramal persilakan, tapi tidak saya wajibkan supaya asrama putri tahun depan, kalau itu tidak saya bangun tahun depan, ya sangat terbatas saya terimanya itu. Nah, ya karena yang mendaftar itu Pak, rata-rata 1 tahun murid baru itu sampai 2.500-an yang mendaftar itu. Kemarin di sini saya buka 1 April, buka pagi, sore sudah 900 lebih yang mendaftar itu baru 1 hari itu. Nah, terpaksa juga saya tutup. Kemudian yang di Luwiliang itu kemarin 400 lebih. Lalu yang di Parung itu hampir 700 lebih. Jadi kemarin itu yang mendaftar baru itu hampir sekitar 2.500 anak. Yang saya terima itu paling 700 karena tidak ada tempat. Kadang-kadang orang-orang marah sama saya itu. Apa mereka yang marah itu? Yang tidak diterima itu marah sama saya. Tidak ada kiai yang nolak orang ngaji. Masa orang ngaji ditolak nggak diterima? Kalau nggak kayak Sukron itu, masa orang mau ngaji ditolak? Bagaimana nanti dosanya di akhirat? Wah, enak aja ngomong kata saya. Ini omongan wali murid yang tidak diterima. Dianggap ini kiai aneh. Masa orang ngaji gak diterima? Orang mau ngaji terima aja semua. Dan tidurnya di mana, Pak? Masuk ke jalan di situ. Bukan ditolak, bukan tidak menerima, bukan saya tidak menerima anak mau ngaji, tidak. Tempatnya yang tidak ada. Itulah, dan supaya dia mengerti. Dan kalau sudah mau bikin gedung sendiri, persilakan. Siapa wali murid yang mau gedung sebelah situ? Nanti anaknya saya terima. Tapi betul, bikin kamar sendiri. Dan kalau masih saya yang disuruh bikin, ya tunggu dulu. Sabar. Nah ini kadang-kadang saya paham itu, saya tidak menyalahkan. Ya benar juga orang mau ngaji kok ditolak. Bukan ditolak, tempatnya yang tidak ada. Jadi harus, ya kalau saya mau menerima, mungkin murid saya sudah puluhan ribu ini. Kalau tiap tahun dia mendaftar terima, nggak usah ditolak. 6 daftar terima, nggak usah ditolak. Ya mungkin sudah puluhan ribu. Ini sekarang saja yang ada saya cek sama Ustaz Noval yang ada di sini 2.200, paling lebih 20 dan 22. Ya sekitar itu kan ya 2.200. Lalu yang di Liurang 1.600, lalu yang di Parung 1.400. Nah, jadi total generalnya ya 5.000 lebih, 5.200 atau 5.300. Ini anak yang ada di dalam asrama yang saya didik. Inilah sebagai laporannya. Tolong doakan, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rezeki kepada kita ini sehingga dapat membangun kembali ya, supaya nanti bisa menerima anak lebih banyak. Kalau yang di Luwiliang, insya Allah tanah saya luas, mungkin 9 hektar ada kalau di Luwiliang itu ya. Tapi untuk membangun ya berat, kecuali ya tapi saya yakin kalau kita betul-betul kokoh ya. Saya kalau perintah sama alumni kalau ketemu saya hubungi lagi maupun saten bangun cari 1 truk pasir, 1 truk batu, semen 10 sak, letakkan batu pertama ini kan
Jangan kau bangun pondok pesantren, mau bangun masjid, nunggu adanya dana. Kalau bangun masjid nunggu adanya dana, tidak akan ada masjid di Indonesia ini. Drama itu di mana? Mau bangun pesantren nunggu ada dana, tidak ada pondok pesantren. Kadang-kadang saya perintahkan langsung, ini bongkar, bangun. Ya, lirik-lirik sama saya, gimana sih disuruh bongkar? Bongkar ini. Di sana. Di rumah ini bongkar. Kapan aja? Bangun. Ya, Oh, yang kita dengan tiga, muridnya nggak ada yang kanan. dengan gitu. Tapi akhirnya dibongkar juga ya jadi semua. Semua anak yang saya gitu kan jadi semua pondoknya kok. Bongkar, bangun, tekad. Mesti saya suruh undang nikah, tekad. Bangun, itu kayak bunyi dulu. Ketika mau mandi, bangun. Gak usah takut-takut. Jangan tunggu adanya duit. Bangun. Nah, gitu saya. Nyuruhnya enak. Yang nggak enak itu yang disuruh. Nah, inilah saya kira sebagai penata kurang, saya merasa ya tadi dihitung oleh Habib sudah terlambat 6 bulan. Ya. Mengapa? Kok saya masih mengadakan tidak mengadakan nyongsong Ramadan aja? Saya merasa punya hutang sama Rasulullah. Perasaan saya ini punya hutang. Saya belum memuliakan kelahiran kaum Nabi. Karena waktu itu saya nunggu selesainya gedung ini ditunda. Ya, akhirnya saya menunda maulid. Saya merasa punya hutang. Nah, sekarang saya bayar sama Rasulullah hutang saya ini. Walaupun sudah 6 bulan terlambat hutang saya merasa punya hutang. Karena saya cinta Rasulullah. Belum mengadakan maulid saya punya hutang. Bagaimanapun saya harus mengadakan maulid kapan saja. Kapan saja kita bisa mengadakan maulid, alhamdulillah terlaksana sekarang. Jadi saya bayar hutang. Mengapa saya mengadakan peringatan maulid? Oh, dalilnya maulid itu 1 pikul. Kalau mau jadi dalil maulid itu 1 pikul. Rasulullah sendiri menghormati maulidnya. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil itsnin. Faqal, yauman wulidtu bih. Ayo umat Islam baca hadis ini. Dari hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu ditanya, "Ya Rasulullah, mengapa kau puasa hari Senin Rasulullah?" Rasulullah jawab, "Saya puasa hari itu hari kelahiran saya." Rawahu Muslim. Rasulullah memperingati, kamu dari dalil maulid sepikul. Kul bifadlillah wa birahmati wa bidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad kepada umatmu, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah hendaknya kalian bergembira. Tidak ada karunia Allah yang lebih besar dari lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada rahmat Allah yang lebih besar daripada lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyafrahu, hendaknya kalian bergembira. Tidak gembira dengan karunia Allah, tidak gembira dengan rahmat Allah, dan tidak ada karunia Allah yang lebih besar, dan tidak ada rahmat Allah yang lebih besar daripada lahirnya junjungan kita Muhammad. Falyafrahu, maka mereka bergembira. Saya sekarang aja bergembira semuanya. Ini bergembira semuanya atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau menjadi dalil masih banyak. Faksusil qasasoh la'allahum yatafakkarun. Hai Muhammad, ceritakan oleh kau sejarah itu supaya mereka belajar sama sejarah, pakai otaknya dengan sejarah. Maka kita baca sejarah mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kita baca sejarah Nabi Muhammad. Faksusil qasasoh, masih pada cari dalil lagi. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Masih 1 pikul. Kalau minta ayat sama saya tentang maulid ini, ayo hiwar dengan saya, diskusi dengan saya. Maulid itu bid'ah atau bukan bid'ah? Ayo bicara dengan saya. Ayo bicara soal bid'ah. Datangin surah Mamun, bukan nantang. Masih tahu? Sebentar bid'ah masuk neraka. Memang engkau lo yang punya neraka.
Saya kira cukup sekian. Ya, ya saya tidak perlu pidato lagi, cuma laporan dari Rahman aja keadaannya supaya diketahui oleh saudara-saudara. Mari bersyukur, kita doa kepada Allah, mudah-mudahan nanti tahun yang akan datang kita mendapatkan pemimpin yang lebih bagus. Kalau sekarang bagus, kita mencari yang lebih bagus. Kalau sekarang lebih bagus, kita mencari yang terbagus. Kan gitu toh. Itu mesti pemilihan kita. Inilah mudah-mudahan negara dipimpin oleh manusia-manusia yang jujur, dipimpin oleh manusia-manusia adil, sehingga rakyatnya tidak sengsara. Negara kita makmur, negara kita kaya, beras cukup, jagung cukup, singkong cukup, ikan emas cukup, ikan gurami cukup, ikan tongkol cukup, minyak cukup, minyak goreng cukup, di mana-mana kelapa sawit, kita kaya, tidak usah tergantung pada luar negeri. Kita bisa hidup dengan bifadlillah, dengan karunia Allah. Bangsa Indonesia bisa hidup, tidak usah khawatir dengan resesi ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.